Baik, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi sebelumnya, kita dalam mempelajari kaidah bahasa Arab dengan buku lisan ini, ya, kita mulai dengan langkah pertama. Ya. Apa yang kita pelajari di langkah pertama itu kita menguasai jika, jenis kata. Nah, untuk menguasai jenis kata ini ada 3 target yang harus kita capai. Yang pertama jenis katanya itu sendiri, ya. Apakah kata benda, kata kerja, atau kata bantu, ya. Jadi kalau kita membaca teks Arab itu, kita pastikan ya setiap kosakata yang ada pada teks itu kita mampu mengidentifikasi ini kata benda, ini kata kerja, ini kata bantu. Gitu. Kemudian target yang kedua adalah kita tahu bacaannya. Ini kosakata ini dibaca apa sih ya? Kataba, apakah dibaca kutiba atau baca kutub? Nah itu harus tahu ya. Kemudian yang ketiga adalah arti kosakata. Kosakata ini artinya apa? Nah, artinya ini ya, kalau kita tidak tahu, maka kita harus tahu caranya mencari di kamus. Nah, maka kita harus tahu cara mencari arti kata di kamus. Nah, ini 3 target yang harus kita kuasai ya pada langkah pertama yaitu menguasai CK. Ya. Nah, untuk menguasai ya, untuk sampai pada 3 target ini kita diberi ya 8 unit materi. Ya, unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 dan unit 5 ini adalah materi-materi yang ya mempelajari terkait jenis kata. Jadi dengan kita mempelajari unit 1 sampai unit 5 ini, kita insya Allah sudah cukup menguasai jenis kata. Ya, jenis kata. Jadi ini misalkan ini kata benda, isim ya. Nah, kata isim apa? Kata isim mufrad, ini kata isim apa? Jamak, ini kata isim mudzakkar, kata isim apa dan seterusnya ya. Itu di unit 1 sampai unit 5. Nah, kemudian unit ke-6 dan unit ke-7 ini kita ya, pelajari yang dengan mempelajari unit ini kita akan bisa membaca kosakata. Nah, di unit ke-6 dan unit ke-7 ini kita mempelajari tasrif ya. Wazan-wazan atau pola-pola ya, isim dan juga pola fi'il. Nah, pola ini yang membantu kita untuk membaca ya kata. Ya. Nah, adapun kata yang tidak memiliki pola maka kosakata itu harus kita hafalkan. Ya. Kemudian di unit ke-8 ya, membekali kita bagaimana cara kita mencari arti kata di kamus. Nah, ini sudah kita pelajari unit 1 sampai unit ke-8. Nah, maka selanjutnya yang kita pelajari setelah langkah pertama ini adalah langkah kedua. Apa yang kita kuasai di langkah kedua itu kita menguasai SK, status kata ya dalam kalimat atau di dalam jumlah bahasa. Nah, untuk menguasai ini ada apa? Beberapa unit ya yang kita kuasai. Itu unit 1 sampai unit 4. Nah, untuk menguasai ya, status kata ini, maka kita harus tahu struktur kalimat dalam bahasa. Nah, secara umum dibagi menjadi 2, ada kalimat pokok dan ada kalimat pelengkap. Nah, kalimat pokok ini kita pelajari pada unit 1. Nah, kalimat pelengkap itu kita pelajari unit 2 sampai unit 4. Nah, ini yang akan kita kuasai pada langkah ya kedua ini. Baik. Nah, ini ya. Jadi pastikan ya, pemahaman kita terkait bahasa Arab itu ya, nyambung ya. Nyambung. Kalau ada yang putus, ini nanti kita akan mengalami kesulitan. Makanya kira-kira ya di antara unit-unit yang sudah dipelajari ini mana unit yang masih belum kita pahami itu kita merujuk lagi ya sampai betul-betul nyambung ya. Dan kita tidak boleh melangkah ke langkah ketiga dulu sebelum langkah kedua ini nanti beres ya. Ya. Baik, Bos sekalian, kita lanjut ke ya masuk langkah kedua ini ya. Ini masih
pengantarnya ya. Langkah kedua ini kita menguasai status kata SK di dalam kalimat. Nah, ini ada target ya pada langkah kedua ini. Apa? Ya. Jadi dengan mempelajari langkah kedua ini, targetnya ini kita bisa apa sih? Targetnya ada dua, yaitu kita mampu mengetahui dan memahami status kata di dalam bahasa Arab. Apa saja sih istilah-istilah status kata dalam bahasa Arab? Kalau dalam bahasa Indonesia kan cukup simpel ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, bagaimana dengan bahasa Arab? Apakah cukup ya 4 sama dengan bahasa Indonesia atau memiliki istilah-istilah? Nah, nanti akan kita pelajari setelah ini insya Allah ya. Nah, istilah-istilah status kata di dalam bahasa Arab ini harus kita kenali dan kita pahami ya. Itu target pertama ya. Nah, target yang kedua adalah kita mampu mengidentifikasi status kata dalam kalimat. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita baca teks Arab itu, kita bisa ya, menentukan, oh ini subjek, oh ini predikat, ini objek, ini keterangan, dan seterusnya. Nah, jadi tahu istilahnya, ya, apa saja status kata dalam bahasa Arab. Contohnya misalkan mubtada, khobar, ya kan, fi'il, fa'il, itu kita tahu. Nah, kemudian ketika praktek, kita bisa menentukan, oh ini mubtada, oh ini khobar, oh ini fi'il, oh ini fa'il, oh ini maf'ul bih, dan seterusnya. Nah, ini dua target yang harus kita kuasai. Nah, maka kita harus belajar tentang struktur kalimat dalam bahasa Arab ya. Nah, definisi kalimat sendiri adalah ya, kalimat adalah ya, di dalam bahasa Arab itu disebut jumlah atau istilah lainnya adalah kalam ya. Yaitu lafzun mufidun ya kan. Yaitu jumlah atau kalam, yaitu susunan ya, dari beberapa kata yang menunjukkan makna sempurna. Jadi ada kata digabung disusun dengan kata yang lain. Nah, kemudian penggabungan ini, susunan ini memiliki makna yang sempurna. Misalkan ada kata tolib atau tolibu, ya. Kemudian ada kata mujtahid. Nah, dua kata kan, ketika disusun at-talibu mujtahidun. Nah, ini menjadi satu rangkaian kata, satu susunan. Nah, ini disebut jumlah. Kenapa kok disebut jumlah? Karenanya maknanya sempurna. Siswa itu bersungguh-sungguh. Siswa itu rajin. Nah, gitu. Itu adalah kalimat ya. Istilah Arabnya jumlah atau kalam. Nah, jumlah atau kalam ini dibagi menjadi dua, yaitu kalimat jumlah umdah, yaitu kalimat pokok, dan jumlah fadlah, kalimat pelengkap. Nanti akan tetapnya kita pelajari. Nah, pembahasan kalimat pokok ya, ada musnad ilaih dan ada musnad. Masing-masing ada 5. Nah, kemudian kalimat fadlah ya, ada keterangan dan ada ekor kalimat. Keterangan ya, ini ya. Kemudian ekor kalimat ini. Nah, ini apa? Secara global yang akan kita pelajari pada langkah kedua ini. Ya. Nah, berikutnya ya, ini sebelum masuk ke unit demi unit ya, kan ada 4 unit nih. Ya. Ini masih kita kuasai secara global dulu ya. Status kata dalam kalimat ya. Istilah-istilah status kata di dalam kalimat bahasa Arab itu apa saja? Ya. Kalau bahasa Indonesia tadi kan ada 4, subjek, predikat, objek, keterangan. Ya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab ada berapa? Ya. Ada berapa ini? Nah, maka akan kita kuasai pada kesempatan yang singkat ini. Kita akan kuasai pada kesempatan yang singkat ini. Ya. Nah, status kata di dalam kalimat ya, bahasa Arab itu terangkum dalam skema berikut ini. Dan ini yang menjadi objek bahasan ilmu nahwu. Ya. Nah, al-jumlah ya, atau kalimat ya, yang tanqasim ila ismain. Ya, umdah wa fadlah. Jadi kalimat atau jumlah terbagi menjadi 2, yaitu umdah, kalimat pokok, dan fadlah, kalimat pelengkap.
Nah, enaknya kita dalam menguasai status kata ini, ya, kita menggunakan bagan, ya, dan visual, ya. Ini akan lebih mudah kita dalam mengingat. Nah, selain kita menggunakan visual ini, kita dikrorkan, ya, kita ucapkan berkali-kali, ya. Nah, misalkan jumlah tanqasimu ila umda wa fadlah. Umda wa fadlah. Umda wa fadlah. Oke, jelas. Jumlah, ada umda, ada fadlah. Yaitu pokok dan pelengkap. Nah, umda ini, ya, tatakawwanu min musnad ilaihi wa musnad. Jadi umda tatakawwanu min musnad ilaihi wa musnad. Ya. Jumlah tanqasimu ila qismain umda wa fadlah. Wa umda tatakawwan min musnad ilaihi wa musnad. Dan kalimat pokok itu tersusun dari dua unsur pokoknya, yaitu musnad ilaihi dan musnad. Musnad ilaihi itu subjek dan musnad itu predikat. Nah, apa saja, ya, yang, ya, subjek dalam bahasa Arab dan apa saja predikatnya, ya. Nah, masing-masing ada 5. Subjek yang pertama dalam bahasa Arab itu disebut dengan mubtada, ya. Nah, mubtada. Nah, pasangannya atau predikatnya adalah khobar, ya. Umda tersusun dari musnad ilaihi musnad. Musnad ilaihi musnad. Musnad ilaihi musnad, ya. Nah, musnad ilaihi itu pertama mubtada, musnadnya khobar. Mubtada khobar, mubtada khobar, mubtada khobar. Nah, gitu, ya. Kemudian isim kana. Nah, ini subjek juga, ini isim kana. Pasangannya adalah khobar kana. Isim kana, khobar kana. Nah, ini kita hafal dulu istilahnya, ya. Nanti pemahamannya kita akan masuk satu persatu nanti. Mubtada, khobar, isim kana, khobar kana, ya. Kemudian yang ketiga adalah isim ina dan pasangannya adalah khobar ina. Ya, isim ina dan khobar ina, ya. Nah, kemudian yang keempat, nah, ini musnad ilainya di belakang, ya, fa'il. Nah, musnadnya di depan, fi'il ma'lum. Nah, jadi yang merah ini musnad ilaih atau subjek. Nah, yang hijau ini musnad, ya. Nah, yang 3 pertama ini subjeknya di depan. Nah, predikatnya belakang. Nah, yang keempat dan kelima ini subjeknya di belakang. Nah, predikatnya di depan. Predikatnya fi'il maklum, subjeknya fa'il. Predikatnya fi'il majhul, ya, subjeknya naibul fa'il. Nah, ini, ya, jumlah yang pertama yaitu umda. Ya, jadi jumlah tanqasimu ila qismaini, umda wa fadlah. Nah, umda tatakawwan min musnad ilaihi wa musnad. Wa hiya mubtada wa khobar, isim kana wa khobar kana, isim inna wa khobar inna, fi'il ma'lum wa fa'il, fi'il majhul wa naibul fa'il. Ya. Nah, 3 pertama ini disebut jumlah ismiyah. Nah, ini istilah yang sering kita kenali. Kemudian yang keempat dan yang kelima ini disebut fi'liyah. Disebut fi'liyah. Nah, ini sampai di sini, ya, pastikan kita, ya, secara, ya, urutan kita kuasai, ya. Nah, baru setelah kita kuasai yang umda ini, kita lanjutkan dengan fadlah, ya. Nah, fadlah ini kita bagi menjadi 2, yaitu ada keterangan dan ada tawabi atau ikut kalimat. Nah, keterangan yang pertama, bagian pertama adalah keterangan mafa'il. Dalam bahasa Arab disebut istilah al-mafa'il al-khumsah, ya. Ada status kata yang namanya maf'ul, ya, yang jumlahnya ada 5, sehingga disebut mafa'il khumsah. Apa saja yang 5 ini? Yang pertama adalah maf'ul bih. Nah, ini keterangan, ya, objek penderita. Kemudian ada maf'ul mutlak, yaitu keterangan apa? Jenis, ya, perbuatannya. Kemudian yang ketiga adalah maf'ul li ajlih, yaitu keterangan sebab kenapa pekerjaan itu dilakukan atau tujuannya apa. Kemudian yang keempat adalah maf'ul fih, ya, yaitu keterangan waktu atau tempat terjadinya pekerjaan.
Dan yang kelima adalah maf'ul ma'ah, yaitu apa? Keterangan ya peristiwa lain yang atau sesuatu yang menyertai ya bersamaan dengan pekerjaan itu. Nah, sehingga mafa'il al-khamsah adalah maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul ma'ah. Apa? Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul fi, dan maf'ul ma'ah. Nah, sampai di sini ya kita mantapkan dulu ya. Umdah tadi kita sudah mantap. Kita mantapkan keterangan bagian pertama itu mafa'il khamsah. Nah, kita lanjutkan setelah itu dengan keterangan ya berikutnya. Yang pertama adalah hal, yaitu keterangan kondisi ya, kondisi sohibul halnya, baik subjeknya atau objeknya, kondisinya seperti apa. Ya. Tamyiz, ini tamyiz keterangan apa? Penegas. Jadi penegasan makna dalam kalimat seperti tamyiz. Kemudian mustasna, ini pengecualian ya di dalam kalimat, lalu ada yang kita kecualikan. Nah, itu mustasna. Ada munada, yaitu kalimat panggilan ya. Kemudian ada mudhof ilai. Nah, ini kalau pendekatannya istilah kita itu kata majmu' ya, kata yang disandarkan dengan kata yang lain ya. Kemudian majrur bil jar ya. Nah, itu kata yang diawali oleh kata bantu jar ya. Nah, sehingga bagian kedua dari keterangan itu adalah hal, tamyiz, mustasna, munada, mudhof ilai, majrur bil jar. Nah, ini istilahnya aja dulu kita kuasai ya. Nanti pemahaman tentang terkait istilahnya ini nanti kita dalemin lagi dalam setiap unitnya ya. Nah, jadi di awal ini kita kenali dulu nama-nama atau istilah-istilah status kata dalam bahasa Arab. Jadi ada hal, tamyiz, mustasna, munada, mudhof ilai, majrur ya. Sehingga keterangan ya di dalam ya kalimat bahasa Arab itu ada apa? Ada 11 ya. Maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul ma'ah. Kemudian hal, tamyiz, mustasna, munada, mudhof ilaih, majrur bil jar. Nah, yang kalimat pokok ada 10 ya. Kalimat keterangan ada 11. 10 tambah 11 berapa? Ya. Ada 21 ya. Nah, dilanjutkan dengan ekor kalimat. Nah, ekor kalimat ini ada 4, yaitu naat, taukid, badal, atof. Naat, taukid, badal, atof. Naat, taukid, badal, atof. Naat, taukid, badal, atof. Naat itu keterangan sifat, taukid itu penguat, kemudian badal itu pengganti, dan atof itu penghubung. Nah, ini sehingga total status kata ya di dalam bahasa Arab itu ada 25 ya. Ini yang paling sering ya. Nah, mungkin nanti ada beberapa lagi istilah-istilah yang mungkin jarang ya. Nah, ini ada 25 status kata. Nah, dari sini kita tahu kan perbandingannya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia cuma berapa tadi? Ya, 4 lah setidaknya ya. Bahasa Arab ada berapa? Ada 25. Nah, sehingga wajar ya kalau kita belajar bahasa Arab itu membutuhkan waktu lebih lama ya, karena kaidahnya lebih banyak ya kan. Kalau bahasa Indonesia cukup simpel ya, cukup simpel. Nah, ini ya diusahakan ke 25 ya istilah status kata dalam bahasa Arab ini kita kuasai hari ini juga ya istilahnya ya. Jadi dibayangkan ya visualnya ini ya bagannya ini ya posisi-posisinya al-jumlah tanqasimu ila qismaini al-fadla wal al-jumlah tanqasimu ila qismaini al-umdah wal fadlah. Al-umdah tatakawwan min musnad ilai wa musnad. Wa hiya mubtada khobar, isim kana khobar kana, isim ina khobar ya ina, fi'il maklum fa'il, fi'il majhul naibul fa'il. Sudah selesai. Kemudian al-fadlah yang pertama adalah keterangan ada 11. Maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul ma'a, hal, ya tamyiz, mustasna, munada,
ya, mudhof ilaih, majrur bil harfil jar. Kemudian tawabi ada 4, naat, taukid, badal. Ya. Nah, ini keterangan tambahan mudhof ilaih dan majrur bil jar ini disebut syibul jumlah. Jadi nanti kalau kita membaca ya kaidah bahasa Arab di buku yang lain ada istilah syibul jumlah, maksudnya itu adalah mudhof ilaih dan majrur bil jar. Ya. Nah, ini saudara sekalian, sebelum kita masuki unit demi unit pada langkah kedua ini, beberapa hal ini yang harus kita ya, matangkan dulu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya, memberikan kemudahan kita di dalam ya, memahami dan kita bisa istiqomah di dalam mempelajari kaidah bahasa Arab yang cukup ya, panjang ini ya. Wallahu a'lam bishawab.